kembali bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai kembali pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun bila pemirsa punya masalah, ingin didoakan atau mendapatkan konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa negeri kita tercinta dari Sabang sampai Merauke ini adalah suatu negeri yang sangat besar. Ya, terdiri daripada lapisan masyarakat yang berbeda-beda, suku, bangsa, kepercayaan pemirsa sekalian, dan tentunya banyak pula daripada kalangan-kalangan masyarakat yang ada yang sangat kaya, ada yang sederhana, dan banyak sekali orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Nah, oleh karena itu ada juga pula gereja-gereja yang perlu, yang sangat membutuhkan, dan oleh karena itu kami mempunyai suatu program yang bernama Church Makeover, dan oleh karena itu kami menampilkan pada episode spesial hari ini yaitu Church Makeover bagian yang ke 30. Ya, luar biasa sekali. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada 30 gereja yang selama ini sudah kami makeover. Dan yang satu ini ada di mana, Deb? Ya, tepatnya berada di Dusun Limau, di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sebuah gereja yang bernama GMII Baitani Limau. Ya, kami percaya bahwa kehidupan daripada hamba Tuhan dan juga jemaat di sini yang akan kami tampilkan ini akan menjadi suatu inspirasi dan berkat buat siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program pada hari ini. Amin. Untuk itu pemirsa, tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Bertobat sejak SMP dan melayani Tuhan sejak masih muda, Evangelis Minggus bertekad untuk melayani Tuhan lebih lagi ketika mengambil keputusan untuk menempuh pendidikan menjadi pendeta di tahun 99. Sambil melayani di berbagai tempat, akhirnya pada September 2010, Tuhan memanggilnya untuk memimpin sebagai gembala di Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Baitani, Dusun Limau. Memulai dengan hanya 5 orang jemaat, yang akhirnya kini berkembang hingga 37 kepala keluarga atau sekitar 160 jiwa setiap minggunya. Evangelis Minggus melayani tugas pengembalaan bersama istrinya Yunita Apitalau Sahea dan kedua putri mereka. Jadi mulai dari sejak masih muda sudah pelayanan? Iya, sudah ikutin teman-teman, ikut Pak Pendeta juga waktu itu di gereja GPMRI, Bapak. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Di studio telah hadir seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari pedalaman di daerah Kalimantan Barat, yaitu Bapak Evangelis Minggus. Silakan, Dek. Ya, shalom Pak Minggus, gimana kabarnya? Shalom, baik, luar biasa. Puji Tuhan. Nah, Bapak bisakah memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pemirsa di rumah? Bapak ini siapa, latar belakangnya, keluarganya seperti apa? Nama saya Evangelis Minggus. Saat ini melayani di GMI Baitani Dusun Limau, Desa Nyiin, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Istri saya bernama Yunita Sahea Apitalau, mempunyai 2 putri. Yang pertama Deborah Angel Andramita, yang kedua Aura Rahuel Andramita. Bapak aslinya dari mana, Pak? Saya aslinya dari sana, Bapak. Dari Desa Jelimpo. Dari Jelimpo itu? Iya. Oke. Nah, bagaimana dulu kisah pertobatan Bapak? Saya dengar Bapak dibaptis waktu masih SMP nih ya? Iya, betul, Ibu. Ceritanya begini, jadi dulu mungkin saya tarik dulu dari saya mengenal Tuhan, Bu ya. Nah, saya mengenal Tuhan sebetulnya dari kelas 3 SMP itu, dari awal waktu pertama kali saya masuk. Nah, waktu itu saya belum memang saya dari latar belakang keluarga Kristen, dan saya setiap kali saya ikut sekolah minggu diajari, cuman belum bisa berdoa, Ibu, belum bisa berdoa. Nah, kan tetapi waktu di SMP itu
Ya, saya kebetulan ada guru sekolah minggu atau ketua asrama yang pada waktu itu saya juga ikut bersama-sama dengan kakak asrama itu, dan akhirnya saya dipercayakan untuk memimpin pertama-tama membawa puji-pujian, Bapak. Membawa puji-pujian sekolah minggu. Akhirnya saya di situ mulai belajar berdoa, Ibu. Mulai belajar berdoa. Lalu setelah itu lama-lama sekitar 2-3 bulan begitu, kakak asrama itu mempercayakan untuk bagaimana saya membawa cerita tentang sekolah minggu. Dan akhirnya memang sudah lama, dan akhirnya saya harus memutuskan kalau saya harus percaya Tuhan dan saya harus mengambil keputusan bahwa saya harus dibaptis. Dan waktu itu memang terkadang memang teman-teman yang lain harus ada informasi dari gereja atau pengumuman. Kalau saya memang jadi keputusan sendiri untuk harus, karena kita juga sering berdoa dan membaca firman Tuhan, dan seharusnya jadi keputusan untuk menerima Tuhan itu bukan dari dorongan orang lain, tetapi dari diri sendiri. Nah, Lalu waktu Bapak akhirnya memutuskan untuk melayani Tuhan tuh waktu itu umur berapa? Waktu itu saya belajar begitu. Kalau saya waktu SMP saya bantu sekolah minggu, dan akhirnya saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan setelah dibaptis, saya kelas dari SMA itu, Bapak, SEMEA saya. SEMEA, dan kebetulan di SEMEA itu saya bersama dengan beberapa teman-teman juga bikin ada pelayanan juga, Bapak. Jadi pelayanan. Jadi mulai dari sejak masih muda sudah pelayanan. Iya, sudah ikutin teman-teman, ikut Pak Pendeta juga waktu itu di gereja GPMRI, Bapak. Oke. Nah, kemudian Di waktu Tayan. memutuskan untuk pelayanan sepenuh waktu menjadi seorang pendeta gitu. Menjadi seorang pendeta itu sekitar tahun 1999. 99. Ya, Dan itu 99. langsung menggembalakan GMII Baitani ini? Oh enggak, kalau itu 99 itu saya harus meneruskan pendidikan dulu, Ibu. Nah, setelah selesai baru saya masuk ke pelayanan ke Gereja Kristen Alkitab Indonesia waktu itu. Kalau GMII-nya sendiri sejak 2010. tahun berapa? Tahun 2010, Ibu. 2010 dirintisnya? Iya, bulan September tahun 2010. Nah, Nah, itu kami dengar banyak kesulitan yang dialami waktu Bapak pertama Iya, kali betul. merintis jemaat ini, sampai Ibu harus berjualan kue nih ya, istri Betul, Bapak betul, ya. betul, Bisa betul. diceritakan seperti apa kesulitannya merintis jemaat pada waktu itu? Oke, jadi ceritanya memang kami waktu membuka pelayanan di situ, memang sebenarnya pelayanan di situ sudah ada, Bu ya. Jadi sudah dimulai oleh teman-teman hamba Tuhan lain. Dan sebelumnya itu informasi yang saya dapat, pelayanan dibuka itu tahun 1993, Bapak. Di situ hanya tempat praktek, Bu. Praktek anak-anak kuliah 1 bulan, 2 bulan, habis itu selesai. Lalu setelah itu dilayani ada beberapa hamba Tuhan lain sebelum saya. Itu dilayani ada 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Nah, setelah ketika kami masuk waktu itu saya ditawari karena kami mau melayani dan memutuskan diri untuk melanjutkan pelayanan. Memang waktu itu kami sempat beberapa tahun, 2 tahun itu kami kehilangan nggak pegang jemaat, Bu. Istilahnya nggak pegang jemaat, dan akhirnya kami memutuskan untuk pelayanan setelah istri saya melahirkan. Waktu itu melahirkan, saya harus memutuskan bahwa saya harus melayani Tuhan lagi kembali. Akhirnya Tuhan perkenalkan di seorang hamba Tuhan dan menawarkan pelayanan, itu pelayanan di pedalaman, Bapak. Memang ceritanya cukup panjang waktu itu, dan akhirnya sebenarnya kami hampir tidak berminat ke sana. Nah, karena Apa yang membuat Bapak akhirnya berminat untuk masuk ke Limau itu? setelah saya masuk ke sana, saya menemui ada satu keluarga, seorang bapak yang waktu itu, dan akhirnya mulai minggu pertama kami ibadah, waktu minggu pertama itu hanya 5 orang, Bu. 5 orang, itu pun bapak-bapak. Nah, setelah itu berjalan, minggu depan 3 minggu, akhirnya 3 minggu sudah mulai tambah banyak, dan akhirnya sampai sekarang ada 37 kepala keluarga. Wow, oke. Yang kami Bapak layani. bisa ceritakan secara singkat nggak sebelum kita pindah segmen? Ya. Susahnya pelayanan di tempat itu apa susahnya, Pak? Susahnya pelayanan di situ yang pertama dari penerimaan untuk menerima, karena mereka rata-rata berpendidikan rendah, Bapak ya. Jadi di situ ada SD,
itu cuma baru-baru dibuka juga, mereka harus sekolah di tempat yang cukup jauh waktu itu. Ya. Nah, sehingga yang generasi yang udah tua-tua itu jadi mereka nggak punya pendidikan yang baik. Ya, gitu. jadi Dan susah ya untuk susah ngajar, sekali untuk pengertiannya. iya, Kemudian iya. masalah ekonomi ada nggak di sana? Kalau masalah ekonomi memang di situ masyarakatnya memang terbiasa dengan kehidupan tidak mengontrol ekonomi mereka, karena di situ memang lokasi, memang dulu ex lokasi perusahaan juga, perusahaan karet. Nah, hanya memang karena mungkin faktor orang kampung istilahnya nggak punya pengertian untuk bagaimana menata ekonomi, Ya. akhirnya mereka sampai bangkrut perusahaan itu, mereka nggak berhasil hidupnya. Jadi banyak orang yang karena perusahaan itu bangkrut dan akhirnya susah gitu. Iya, betul. Oke. Ya. Susah. Jadi dan cerita tadi bisa lanjutkan Ibu. Kita akan break dulu ya. Oh, Oke, gitu. pemirsa sekalian, banyak sekali hamba Tuhan yang ada di pedesaan-pedesaan yang tidak mempunyai kesempatan untuk menceritakan kondisi kehidupannya. Nah, kami berharap bahwa apa yang diceritakan oleh Evangelis Minggus ini akan memberikan satu kesaksian atau gambaran terbuka. Sebenarnya seperti apa kondisi yang ada di lapangan pada waktu seseorang hamba Tuhan ditempatkan di tempat yang begitu dalam, jauh dari masyarakat peradaban yang cukup modern seperti banyak yang kita lihat di kota-kota besar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Good News Program. Temboknya dia. Ya, temboknya. Kenapa? Ini bata atau batako? Oh enggak, itu ternyata kawat nyamuk yang ditarik kiri kanan atas bawah kemudian ditempeli pakai Cuman begitu doang. Pakai jadi- semen. Iya, Oh, pakai semen. oke. Ternyata kalau dia misalnya ada tempias atau hujan gede, itu bisa masuk ke dalam. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kembali bersama dengan kami di Good News Program dalam Church Makeover bagian yang ke-30. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir juga ada narasumber yaitu Bapak Evangelis Minggus dan juga Field Koordinator daripada Anugerah Ministries yaitu Saudara Alders Daniel Panabaran. Silakan, Dep. Ya, mau bertanya kembali kepada Pak Minggus nih sebelum kepada Alders ya. Jadi tadi mulai pelayanan tahun 2010. Itu hanya 5 orang jemaatnya. Iya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu sekarang sudah 37 kakak ya, kepala keluarga. Nah, boleh diceritakan nggak Pak keadaannya di sana itu seperti apa? Jemaat Bapak itu kebanyakan pekerjaannya apa? Oke, jadi jemaat yang kami layani itu rata-rata petani, Bu. Petani, mereka setiap harinya sadap karet gitu ya. Karet. Sadap karet. Ada juga yang berladang. Itu ada juga yang sawah. Jadi hanya pekerjaannya mereka hanya bertani lah gitu. Ada listrik nggak di desa Bapak? Di dusun Bapak? Listrik pakai genset, Bapak. Jadi belum ada listrik dari Belum, PLN masuk untuk ya? PLN belum ada. Udah negara 70 tahun merdeka tapi masih sana masih belum ada listrik nih ya? Oh, belum, Pak. Oke, nah kira-kira itu jadi kesukaran nggak buat Anda yang tinggal di sana? Sangat menjadi kesukaran bagi kami. Pertama untuk pelayanan juga kita membutuhkan yang namanya alat musik itu pasti akan membutuhkan aliran listrik gitu. Nah, jadi memang keterbatasan itu akhirnya kita minta disalurkan listrik dan kita pakai genset jemaat punya dan harus mengisi setiap minggu itu 2 liter, Bapak. Oke. 2 liter solar. Dari tahun 2010 merintis gereja ini sampai dengan hari ini tahun 2016. Tapi waktu kita ketemu tahun 2015 ya, itu gimana keadaan gedung gereja Bapak? Gedung gereja kami yang sebelumnya memang gedung gereja yang Sebelum di makeover sebelum ya? di makeover, itu kami bangun swadaya jemaat waktu itu dengan semen di tempel gitu ya istilahnya. Mungkin Alders ditempel- bisa ditempel bantu di untuk mana, jelasin ditempel Di- gimana maksudnya?
Pak dan Ibu Dewi, tahun 2013 ya, saya ke sana survei survei tahun 2013 kira-kira Oktober, dan kelihatan dari luar gerejanya tuh bagus ya, catnya bagus. Begitu saya masuk ke dalam, ternyata itu saya ketok itu udah kayak alat musik, kayak bambu gitu, tong 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 tong. Saya tanya ini temboknya nih ya? Temboknya. Kenapa? Ini bata atau batako? Oh enggak, itu ternyata kawat nyamuk yang ditarik kiri kanan atas bawah, kemudian ditempeli pakai. Cuman begitu doang? Pakai semen? Iya, pakai semen. Okay. Ternyata kalau dia misalnya ada tempias atau hujan gede, itu bisa masuk ke dalam. Dan saya tanya, ini kenapa lembab tanahnya gitu loh? Karena air bisa masuk ke dalam, kalau dia angin kencang bisa masuk tembus temboknya itu. Selain tembok yang seperti itu, apalagi keadaannya? Ternyata juga betul saya cek, ini ada pondasinya enggak ada pondasinya, jadi cuma tancap kayu, tiang, terus tarik tali, kawat, tempel. Bangun dan pasang atap. Dan kayunya pun kayu ya ada yang jelek sekali, mungkin 5 tahun ke depan udah ambruk gitu. Yang penting bagi mereka hari itu mereka sudah ada gereja untuk mereka bisa beribadah, ada Pak, tempat. Boleh kami tahu kenapa Bapak membangun gedung gereja tanpa fondasi? Karena kan di Alkitab dijelaskan fondasinya harus kuat, itu yang perumpamaan tentang rumah di atas pasir dan rumah di atas batu karang. Betul, ya memang kalau kita lihat dari firman Tuhan itu memang harus seperti itu. Jadi kondisi yang memaksa harus seperti itu. Kondisi di perkampungan, nah kita juga dengan kondisi ekonomi, penghasilan masyarakat, jemaat yang tidak baik gitu ya. Jadi istilahnya tidak dapat untuk mendanai. Membeli kawat, membeli bahan-bahan bangunan yang cukup permanen atau kuat. Nah itu sehingga memaksa kami harus membangun apa adanya gitu. Jadi yang penting ada tempat ibadah gitu. Nah itu Bapak sama jemaat sudah berapa tahun berdoa untuk pembenahan gedung gereja itu? Semenjak dari saya mulai dari awal untuk membangun dan gereja itu sudah jadi, memang saya merindukan supaya gereja di tempat kami melayani itu bisa berdiri satu tempat yang cukup permanen dan bagus. Memang waktu kami membangun itu sekitar tahun 2012, saya masuk 2010, kita masih 1,5 tahun di tempat yang lama, tempat yang dulu ada kami punya gereja juga tapi bermasalah Ibu ya, bermasalah dengan jemaat sehingga jemaat itu pecah dan dokumen yang gereja itu sebelum saya masuk jadi dipegang sama mereka. Akhirnya saya membawa jemaat untuk berdoa supaya kita punya gedung, dan akhirnya ada beberapa berkat kita pakai untuk bangun gereja yang lama itu yang tanpa seadanya. Akhirnya kita beribadah di situ dan sampai bertumbuh jemaat di situ. Akhirnya kita mulai mencoba, saya mengajak ayo kita berdoa supaya apabila ada Tuhan mau kita tempat kita bagus, pasti kita akan dapatkan tempat yang Alder sempat waktu survei lihat pastorinya juga? Ya, pastori waktu itu kayu bulat ya. Ya, kayu binger namanya. Kayu bulat, sorry. Kayu binger namanya. Waktu itu apa namanya? Binger. Kayu bulat jadi tancap, pokoknya seadanya aja gitu loh. Jadi tempel-tempel, masih tempel-tempel gitu. Ya saya sempat foto juga sih. Memang sih saya sangat terkesan, mereka dulu ngontrak ya. Akhirnya saya pikir kalau memang Tuhan memakai anugerah bisa membuat mereka pastori, karena supaya juga efektivitasnya mereka melayani juga bagus, jadi bisa dibangunkan pastori. Puji Tuhan, semuanya boleh Tuhan dengar doa mereka. Ya, kita kondisinya juga susah di sana ya, untuk menjangkau untuk masuk ke daerah itu. Kita lihat videonya aja deh, supaya pemirsa sekalian boleh nanti melihat. Silakan. Ya. Untuk itu pemirsa yang sudah bertanya-tanya kayak apa sih, saya nggak terbayang gitu kan ya. Mari kita sama-sama simak seperti apa keadaan gedung gereja GMII Baitani di Dusun Limau sebelum di makeover. Gereja Misi Injili Indonesia atau GMII Jemaat Baitani terletak di Dusun Limau, Desa Nyiin, Kecamatan Cilimpo, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Meskipun lokasi gereja ini tidak terlalu jauh dari jalan utama yang hanya berjarak kira-kira 7 km atau sekitar 30 menit perjalanan menggunakan mobil. Namun karena infrastruktur jalanan yang rusak memperlambat perjalanan sehingga memakan waktu 2 jam menggunakan mobil untuk sampai ke sana. Gedung gereja dengan ukuran 7 x 14 meter ini tidak memiliki fondasi.
Temboknya hanya merupakan tiang-tiang kayu yang dirangkaikan dengan kawat nyamuk dan diplester. Lantai yang dicor langsung ke tanah, jendela dan pintu yang sudah harus diganti. Keadaan gedung gereja ini sangat memprihatinkan sehingga butuh dilakukan pembangunan ulang. Ternyata kerinduan pun tidaklah cukup. Gedung gereja dibangun pada tahun 2011 dan hanya dibangun seadanya. Dikarenakan 90% jemaat masih dalam golongan ekonomi lemah dengan pekerjaan sebagai petani ladang dan buruh tani di ladang karet orang lain. Bahkan keadaan pastori pun memprihatinkan karena pembangunan yang terhenti akibat kekurangan dana. Namun Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sehingga pada tahun 2013, tim Anugerah Ministries melakukan survei. Dan akhirnya menetapkan GMII, Jemaat Baitani, sebagai proyek Church Makeover ke-30. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap bahwa keterangan kami ini akan menjadi berkat buat setiap saudara terutama gereja ini. Ya, amin ya. Sudah tahu dan sudah dengar bahwa kami akan melakukan renovasi dari gereja saudara. Ya. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Yeah. Kita punya sahabat yang sejati adalah Yesus, amin. Come on, sama-sama nyanyikan. Na 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 sama-sama yo. Na 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 na. Aku punya kekasih, namanya Yesus. Kamu punya kekasih, namanya Yesus. Yeah. Aku punya kekasih, namanya Yesus. Kamu punya kekasih, namanya Yesus. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Yeah. Aku punya kekasih, namanya Yesus.
kamu punya kekasih, namanya Yesus. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Hatiku bersuka karenamu, jiwaku memuliakan namamu. Diriku ditinggikan olehmu, segala pujian dan hormat bagimu. Aku punya sahabat, kamu punya sahabat. Namanya siapa? Aku punya sahabat, namanya Yesus. Kamu punya sahabat. Yang sedang menyaksikan tayangan ini, sama-sama katakan namanya Yesus, oke? Semuanya yang ada di studio, yang ada di rumah sama-sama. Aku punya sahabat, namanya Yesus. Kamu punya sahabat. Kali lagi, oh. Aku punya sahabat, namanya Yesus. Kamu punya sahabat, namanya Yesus. Aku punya sahabat, namanya Yesus. Kamu punya sahabat. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Dia tak pernah sakiti hatiku, dia selalu mengerti jiwaku. Dia tak pernah tinggalkan hidupku, dia selalu temani hariku. Na 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 na. Yeah. Whoa. God bless you all. Anto, Superboy. Keren, keren, keren. Oke. Ya, luar biasa. Siapa ini yang akan jadi wakilnya? Ya, selamat datang di Good News Program. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke. Kamu Anto? Iya. Bisa diperkenalkan diri dulu teman-temannya. Baik, para penonton yang ada di rumah dan para pemirsa yang ada di studio. Saya dari Anto Superboy bersama teman-teman. Saya mau kenalin dulu, di keyboard ada Indra. Indranya kalau kita bilang Indra keren. Indra adalah seorang arranger yang luar biasa. Oke. Dan di basis ada Rondi, cowok paling ganteng se-Indonesia kata teman-teman di jam. Dan di drum ada Irwan. Irwan adalah seorang pemain drum yang luar biasa. Dan saya sendiri adalah Anto Superboy. Ada banyak orang yang bingung, kok kenapa namanya Superboy? Di belakang ada sayapnya nggak? Nanti bisa nggak ada. Melawan kejahatan gitu. Itu Superman. Ada Superboy dulu, ya kan? Nah, bisa cerita nggak arti nama Superboy ini apa? Ya, jadi Superboy itu nama komunitas saya di Maluku. Saya berasal dari Maluku khususnya, tepatnya di Halmahera Utara. Ya. Waktu 2000 sampai 2004 saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya punya komunitas atau punya geng itu namanya S Generation atau generasi Superboy. Di dalamnya itu terlibat para narkoba, pembunuh, pembuat bom rakitan, senjata rakitan. Waktu itu setelah kerusuhan, jadi uang gak ada artinya. Dan saya masuk di dalam komunitas itu, awalnya saya adalah anak yang baik, dari keluarga yang baik. Tetapi karena komunitas mengubah saya menjadi anak yang saat itu pergaulan bebas. Dan saya sering berantem. Rambut saya panjang sampai di sini. Dan bisa jadi iklan Sunslick, Ton? Bisa. Iklan sampo. Bisa, dan banyak para ojek yang ketipu karena saya gondrong. Kalau jalan malam mereka panggil, hai cewek. Padahal saya balik, kenapa kamu panggil saya? Mereka tertipu, mereka pikir perempuan. Tapi arti itu dari Superboy itu mempunyai makna yang sangat luar biasa. Ada beberapa hamba Tuhan yang menentang, kok namanya Superboy celana dalam di luar. Tapi saya bilang Superboy ini diubahkan Tuhan. Artinya anak-anak yang kuat, anak yang luar biasa, anak muda yang militan. Kenapa? Karena ada Bapak kita yang super. Puji Tuhan.
Jadi anak Tuhan menjadi anak sekarang yang luar biasa. kalian mempunyai komunitas yang pergi ke kota-kota saya dengar iya, ya. benar. Bisa cerita sedikit nggak ke kota mana aja sudah kalian pergi? Jadi pemirsa, kita punya tim, punya komunitas yang namanya Joseph Ministry. Joseph Ministry ini tergabung dari interdenominasi, dari beberapa gereja, semua gereja kita tergabung dan kita ada 37 anggota. Ketuanya adalah Pak Harta Wijaya. Mungkin saat ini lagi nonton. Hai Pak Harta. Jadi Pak Harta mempunyai hati yang luar biasa karena saya melihat latar belakang hidupnya itu luar biasa. Satu waktu mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini dan menceritakannya karena pengalaman masa lalu itu yang membuat dia membawa anak-anak semua untuk ke daerah-daerah. Kemana aja kalian pernah pergi? Kita ke Kalimantan, ke Jawa, kita roadshow ke NTT, ke Manado. Kemarin barusan dari Manado dan Pak Harta ini membiayai sendiri, itu yang luar biasa. Kita udah sekitar 20 kali keluar, bahkan sampai ke Singapura, beliau yang membiayai sendiri. Saya percaya banyak orang yang kaya tapi belum tentu dia melakukan seperti itu. Apalagi kita yang gak punya apa-apa. Saya belajar satu hal dari beliau bahwa mereka bersama suami istri itu, mereka punya hati yang sangat luar biasa, murah hati. Mereka kalau lihat orang miskin bisa nangis. Jadi saya belajar untuk menabur dari mereka. Saya melihat mereka lebih memikirkan orang lain daripada keluarga mereka sendiri. Itu secara kasat mata yang saya lihat. Dan kalian rencana punya album nanti? Kebetulan album Sahabat ini adalah album solo saya. Ya. Dan teman-teman di Joseph Ministry ini membantu saya untuk ketika saya bersaksi, saya melayani Tuhan di mana saya bisa mengajak mereka. Dan mereka bisa membantu saya dan kita satu tim di dalam Joseph Ministry. Ke depan Joseph Ministry akan buat satu album. Jadi next mungkin Joseph. Berarti nanti kalau pada waktu albumnya sudah selesai, siap. Silakan mampir lagi. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Deb. Ayo. Nah, pemirsa, ini waktunya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah nama grup musik yang tadi sudah menghibur kita bersama-sama ya? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku ya. Ada buku yang ditulis oleh Joyce Meyer yang berjudul Pikiran adalah Medan Perang. Ada juga buku-buku yang ditulis oleh John Maxwell ya, seperti 21 Hukum Kepemimpinan Sejati, dan buku-buku ini dipersembahkan oleh Immanuel Bookstore. Ya pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news lagi. Juga lantainya full keramik, dindingnya bata, sengnya juga kita ganti dan semuanya serba baru. Kemudian pastorinya pun kita bangunin, Bu. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Luar biasa, saya pribadi mendapatkan kesempatan yang sangat mungkin jarang didapat oleh banyak orang untuk bisa masuk ke banyak tempat, ke daerah, kemudian ke kota-kota, ke lembah-lembah, dan setiap gereja yang kami bangun mempunyai suatu ciri khas dan keistimewaan sendiri. Silakan. Nah, ingin bertanya sekarang kepada Elders ya. Dalam proyek CMO 30 ini, apa aja yang kita lakukan? Apa aja yang kita benahin? Ya, yang pertama tentu saja gerejanya kita bangun baru, Bu. Ya. Kita bikin fondasinya. Itu karena nggak ada fondasi. Ya, dan itu tembok bohong-bohongan diambrukin semua. Jadi berarti kita hancurkan gereja ini? Robohin semuanya. Ya, kemudian kita bangun baru, fondasi yang bagus, cakar ayam, ya modern lah pokoknya. Dengan ukuran yang sama, kemudian lengkap, pastorinya juga, gerejanya juga lantainya full keramik, dindingnya bata, sengnya juga kita ganti, dan semuanya serba baru. Kemudian pastorinya pun kita bangunin, Bu. Full keramik, kemudian pastori 2 kamar, ada dapur, ada ruang tamu, yang sangat layak sekali. Mungkin di dusun itu yang terbaik lah. Sudah bangunan yang dibangun oleh
Kemuliaan gitu buat loh. Tuhan ya. Kemudian kita siapkan juga 2 MCK untuk warga, karena kalau warga mau buang air itu harus ke kali dan itu agak lumayan jauh, butuh waktu. Dan hari ini kita boleh bangunkan 2 MCK bagi warga dan 1 MCK di Pastori. Kemudian bukan cuma itu, waktu saya tanya ngambil airnya di mana, di kali jauh gitu. Itu pun Berapa jauh kalinya? berapa jauh ini, 2 kiloan ya. Sekitar 50 meter lagi. Jadi listrik nggak Ya, ada, listrik nggak ada. air pump juga nggak ada. Nggak ada. Oke, puji Tuhan. Ya. Pertama kali Dep, waktu kita masuk ke sana nih ya, waktu saya ke sana, Aldres kan udah kedua kali waktu itu ya, agak cukup frustasi. Kenapa frustrasi? Karena dari jalan di Ngabang itu ya, di Jelimpo itu masuknya dari jalan aspal tiba-tiba nggak ada aspal, dan ini Kalimantan gitu ya. Jadi berlumpur. Pemirsa sekalian mungkin nggak tahu kalau di Kalimantan jalan jelek itu jeleknya bukan main. Gitu ya. Nah Jalan ini berlumpur. pemerintah perlu membangunkan jalan. Iya dong, pemerintah mari. Sulawesi juga masih perlu daerah, tuh. gitu ya, pemerintah daerah untuk Iya. kami dorong untuk peduli dengan daerah-daerah Iya. kecil ini ya. Mungkin apa yang Anda saksikan di Goodness Program ini dapat menjadi satu petunjuk gitu ya. Dan itu malam gitu ya. Berlumpur atau gimana jalannya? Listrik nggak ada, signal GSM nggak ada gitu ya. Saya udah bilang sama Alders, ini salah alamat ini. Gelap banget tempatnya gitu ya. Udah jam 9:30 ini gitu ya. Dan telepon kemana-mana nggak bisa gitu. Dan kemudian gerimis waktu itu ya. Ya. Jadi akhirnya mobil kita stuck, harus didorong gitu ya. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa keluar dari lumpur, tapi udah sampai di tanjakan nggak bisa lewat. Udah, Terus? saya bilang, Ders, kita pulang deh, kita pulang. Tanjakan yang berlumpur. Iya, jadi Asik mobil ya? selip gitu mobilnya kan. Nggak bisa lagi. Oh, lalu Nggak bisa bagaimana? Tetapi sesuatu yang luar biasa sekali. Kita baru mau putusin mau pulang, saya bilang kita tunggu deh 15 menit lagi, kalau nggak ada apa-apa kita pulang. Tuhan. Dan tiba-tiba puji Tuhan nggak sampai 15 menit serombongan motor dari gereja menjemput kita. Oh. Dan Dan jemaatnya setia menunggu kita. saya cukup lega karena kita udah hampir 2,5 jam di tempat itu. Dan kemudian sampai di gereja itu jam 10.30 malam ya, waktu itu ya. Itu telat Saya ya dari yang diperkirakan. Jam 7 malam harusnya. Jadi kita telat 4 jam nih hampiran. Hampir jam 11 malam. Kemudian saya cukup kaget di sana karena jemaat masih menunggu kami walaupun kami udah telat 4 jam. Itu untuk peletakan batu pertama. Untuk titik awal dimulainya proyek itu peletakan batu pertama, dan saya melihat sendiri bagaimana tembok yang goyang. Ya. Saya melihat bagaimana Pastorinya. pastorinya yang luar biasa. Itu kalau gempa skala Richter 4 aja ambruk ya? Ambruk pasti. Jangan kan 4, 1 aja ya. Satu aja ambruk. Oke. Ya, Angin ya, kencang bisa ya. roboh. Dan malam itu kita membuat strategi bagaimana penyelesaiannya, ruangnya di mana, ukurannya berapa, apa aja dibangun, dan itu membuat satu kesan tersendiri buat kami. Tapi sekarang sudah jadi bagus ya, yang bahkan lama sudah paling berlalu, bagus ya. Baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Bahkan paling bagus nih satu bagus. dusun limau. Nah, mungkin pemirsa sudah nggak sabar pengen melihat seperti apa sekarang jadinya, ya kan? Mari sama-sama kita saksikan video yang satu ini. Pada 6 Mei 2015 dimulailah CMO 30, ditandai secara simbolis dengan peletakan salah satu tiang besi sebagai fondasi gereja. Pemirsa sekalian, saat ini kami berada di suatu daerah yang bernama Jelimpo, di suatu dusun yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada hari ini kami akan mulai untuk melakukan pembangunan daripada gedung gereja GMII Baitani yang ada di Limau. Dan saya percaya apapun yang kami lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangun. Dalam proyek CMO 30 ini kami bukan hanya melakukan renovasi pada gedung gereja, tetapi kami membangun ulang gedung gereja karena bangunan sebelumnya tanpa fondasi. Selain memasang fondasi, Anugerah Ministries juga membantu memasang keramik pada lantai dan memasang pintu serta jendela pada bangunan gereja berukuran 7 x 14 meter tersebut. Kami juga menambahkan 2 x 3 meter lengkap dengan keramik serta membantu pemasangan plafon. Bukan hanya itu saja, kami pun membangun pastori berukuran 6 x 8 meter dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, dan dapur. Adapun tidak lupa kami mempersembahkan 2 unit MCK dan 1 unit sumur air bersih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar gereja.
Pada 1 Mei 2016, akhirnya Anugerah Ministries menyelenggarakan acara peresmian yang merupakan momen tak terlupakan bagi GMII Baitani Jemaat Limau. Setelah melewati proses hampir 1 tahun pembangunan, tim Anugerah Ministries sempat mengalami hambatan akibat infrastruktur yang buruk. Kendaraan yang kami tumpangi hari itu sempat terpelosok dalam lumpur. Puji Tuhan, ada kendaraan perkebunan yang melintas untuk menolong menarik kendaraan kami. Walaupun kami harus memakan waktu 3 jam untuk sampai ke lokasi peresmian. Sesampainya di sana, pukul 17, dilakukanlah serangkaian acara peresmian, pengalungan bunga dan penggunungan pita. Kami berpesan mewakili para sponsor untuk gereja ini tentunya dapat digunakan sebaik-baiknya ya. Memperoleh berkat Tuhan itu satu hal, tetapi memelihara itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu tuntutan sekarang adalah pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan sedang menanti. Dan gedung ini tentunya harus dijaga dengan baik, membutuhkan kesadaran daripada setiap jemaat dan juga dorongan daripada Bapak Gembala Sidang untuk gereja ini bisa dimaksimalkan sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ada amin nggak? Amin. Oleh karena itu kita akan bersama-sama nanti pada waktu saya potong pita, boleh tepuk tangan ya, yang meriah ya. Oleh kemudian kita akan masuk bersama-sama. Amin. Tuhan, ayo. Hari ini pada tanggal 1 Mei 2016 dengan ini mewakili setiap sponsor dan juga daripada tim Anugerah Ministries, kita akan memotong pita ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan penguntingan. Haleluya. Amin. Kemudian ibadah berlangsung yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Pastor Daniel Hendrata mewakili Anugerah Ministries dan Evangelis Minggus mewakili GMII Baitani Limau sebagai tanda dikembalikannya gedung gereja yang telah di-makeover secara resmi. Bagi Tuhan, haleluya. Di dalam nama Yesus kita resmikan saudara. Amin. Kemudian Pastor Daniel Hendrata menyampaikan firman Tuhan yang mengingatkan mereka bahwa kabar baik yang telah mereka terima harus disebarkan kepada setiap orang supaya semua orang dapat turut menerima janji keselamatan seperti yang mereka terima. Lukas 4 ayat 18-19, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kok bisa Roh Tuhan ada pada kita? Karena Dia mengurapi kita, saudara. Karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Nah ini loh, peran gereja saudara di tempat ini menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu bahasa Alkitabnya apa sih Pak Daniel? Injil, keselamatan Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang telah mempercayakan Anugerah Ministries lewat program Church Makeover menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong umatnya. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung proyek Church Makeover ke-30 ini sehingga dapat terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa, bergumul dengan Tuhan supaya gereja itu dibangun dan banyak orang lagi untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya.
Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Luar biasa, kita kembali langsung kepada hamba Tuhan yang satu ini. Pak, boleh kami tahu Pak, setelah gereja sudah jadi, dibangun, kehidupan dirubahkan, keluarga Bapak juga sangat diberkati sekali. Dampak apa yang terjadi yang sangat nyata kepada baik jemaat ataupun lingkungan di sana? Bapak bisa cerita, silakan Pak. Baik, dampak positif yang terjadi pada jemaat itu adalah pertama mereka sangat senang sekali dan mereka sangat dari dulu mereka nggak pernah nyapu dan sekarang mereka nyapu gereja sama-sama dan ibadah sudah ramai sekarang Bapak. Luar biasa. Nah, kesan-kesan apa yang Bapak sendiri rasakan sebagai kehidupan pribadi Bapak gitu yang Bapak rasakan? Kesan yang saya rasakan itu adalah pertama memang Tuhan sudah menjawab pergumulan kami untuk bagaimana kami berdoa bergumul dengan Tuhan supaya gereja itu dibangun dan banyak orang lagi untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya dan itu hal yang sangat luar biasa yang kami pernah alami dalam pelayanan kami Bapak. Kondisi rumahnya sekarang gimana Bapak? Kalau ingat dulu yang lama dengan sekarang yang baru? Kondisi rumah memang cukup luar biasa. Ya, Pastori juga sudah cukup luar biasa bagi kami ya. Terutama untuk bangunan gedung itu sudah jauh lebih berbeda dan mungkin itu adalah bangunan yang termegah di sedusun Limau dan kemungkinan di desa Nyiin gitu. Oh wow, puji Tuhan. Ya. Nah, Pak Minggus, kita selain di pelayanan yang kami lakukan di Anugerah Ministries ini, selain melakukan church makeover juga ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya dan sekarang kami ingin melaporkan sedikit apa yang kami lakukan ya kepada pemirsa yang di rumah. Akhir-akhir ini kegiatan apa yang dilakukan oleh Yayasan Anugerah Daniel? Dalam rangka Paskah kita berkunjung ke salah satu penjara di Tangerang gitu ya. Dan pelayanan penjara ini sangat penting sekali karena di sana kami melihat ada banyak sekali orang-orang yang terlupakan. Nah, banyak sekali orang-orang yang ada di dalam penjara dilupakan oleh keluarganya karena malu gitu, aib gitu ya. Jadi mereka dibiarkan dan kehidupan dalam penjara terutama yang ada gitu, banyak orang mungkin nggak tahu gitu ya, penjaranya mungkin pasti juga nggak nyaman, pengap dan makanan mungkin juga nggak sebaik yang ada di luar gitu ya. Jadi apa yang kami lakukan adalah kami menjangkau kepada mereka, kami memberikan firman Tuhan, kami memperlengkapi mereka dengan pengertian apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kemudian kami memberikan makanan kepada mereka dan juga kami memberikan kebutuhan secukupnya gitu ya. Dalam bentuk misalnya anduk, kemudian bingkisan, ada kopi, ada teh gitu ya, pasta gigi dan ini akan memberkati mereka gitu. Dan selain itu kita juga sempat membawa makan siang nih ya buat semua jemaat yang hadir. Cerita gitu ya. Sangat diberkati sekali mereka, sangat senang karena kita bukan cuma memberikan firman Tuhan kepada mereka, tapi makanan jasmani pun kita berikan yang terbaik bagi mereka. Bahkan mereka bilang ini jarang-jarang katanya makan makanan yang enak seperti ini. Ada beberapa orang yang menjumpai, wah ini beli di mana? Saya bilang, saya tunjukin pun nggak mungkin kamu beli hari ini karena kan ini jauh. Kan mereka sangat diberkati sekali hari itu dan pelayanan kita. Ya, puji Tuhan sekali. Bisa dibagikan sedikit nggak dari Daniel mungkin, kenapa sih kita tuh harus repot-repot mau melayani narapidana yang ada di penjara? Melayani orang-orang yang terlupakan, ini adalah suatu perintah daripada Tuhan. Untuk kita pergi ke penjara-penjara, untuk kita pergi ke rumah sakit, untuk kita pergi ke orang-orang yang susah hidupnya. Dan di sana itu sebenarnya yang kita lakukan adalah kita menjangkau langsung kepada Tuhan Yesus. Jadi saya sangat mendorong kepada setiap daripada kita para pemirsa Good News Program. Mungkin Anda berkata, Pak saya nggak punya pelayanan. Pelayanan itu mudah kok saudara ya. Anda nggak perlu mempunyai kemampuan khusus untuk berkhotbah atau Anda berkata saya nggak bisa berdoa. Cari aja orang-orang yang susah hidupnya dan kemudian saudara dekati mereka. Tanya bagaimana saya bisa menjadi berkat buat kamu. Selaraskan dengan apa yang saudara kerjakan dengan firman Tuhan dan wala gitu ya, hidup saudara sudah menjadi berkat buat orang itu. Ya, itulah pelayanan. Ya,
Nah, pemirsa luar biasa sekali ya. Sebelum kita jeda sejenak, ada doa yang sudah terjawab dan saya rindu bacakan kesaksiannya. Dari seorang ibu yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa karena anaknya tidak mempunyai pekerjaan. Setelah kami doakan, dia mengirimkan pesan kembali dan berkata, terima kasih untuk dukungan doanya. Pengumumannya sudah keluar dan puji Tuhan, anak kami diterima menjadi karyawan di salah satu bank di Papua. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Karena tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Tetap bersama dengan kami pemirsa hanya di Good News Program. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang pergi ke ujung bumi dan mereka memerlukan uluran tangan daripada saudara. Nah, saya melihat disinilah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua bersinergi. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Masih bersama kami di Good News Program di segmen yang terakhir ini. Nah, bisakah Pak Minggus untuk memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang ada di rumah? Mungkin ada juga hamba-hamba Tuhan yang masih bergumul, yang masih menunggu jawaban doa mereka. Gedung gerejanya sudah mau ambruk tapi belum ada bantuan yang datang. Silakan Pak. Ya. Kepada pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin satu pergumulan bagi kita untuk membangun, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan pakai siapa saja. Nah, termasuk kami, dari saya melayani GMI, Betani Delimau punya pergumulan yang cukup untuk lama untuk pembangunan. Tapi puji Tuhan dijawab oleh Anugerah Ministry melalui program Good News. Kami menunggu ya dengan sabar, kami menunggu dengan ketenangan, dengan doa dan sehingga boleh diselesaikan pembangunan dan boleh dijawab oleh Tuhan. Dan saat ini kami menikmati dan kepada bapak-bapak para hamba Tuhan yang memiliki gereja yang mungkin saat ini bergumul untuk bagaimana membangun. Nah, silakan bapak-bapak untuk terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Siapapun dan dari manapun berkatnya, Tuhan pasti akan memberi kepada bapak-bapak pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Minggus. Tuhan memberkati. Ya. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Seperti Pak Minggus katakan, berdoa. Tapi mungkin pemirsa katakan kepada kami, Pak, berdoa itu sudah kami lakukan. Tetapi bagaimana caranya untuk bertahan? Kita lihat dulu firman Tuhan, pemirsa sekalian. Roma 8 ayat 28, ya. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, pemirsa sekalian, satu hal, saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda di tempat di mana Anda berada? Maksud saya kepada para hamba Tuhan. Mungkin Anda berkata, Pak, kami mengalami kesukaran. Nah, pertanyaannya, yakinkah Anda bahwa Tuhan sudah memanggil Anda? Kalau Anda sudah yakin, nomor satu, bahwa Tuhan memanggil Anda untuk Anda berada di tempat, di pulau, di kota, di lembah, di desa, di mana Tuhan memanggil Anda, maka saya mendorong Anda untuk mendapatkan peneguhan daripada firman-Nya. Saya sungguh percaya bahwa kalau Tuhan yang memberikan visi itu, Tuhan akan sanggup juga berbicara melalui gambaran, melalui firman Tuhan atau melalui suatu visi penglihatan untuk memberikan kekuatan kepada saudara. Dan apabila hari ini saudara sedang mengalami kesukaran, sangat sukar untuk mengerti, tetapi pada waktu Tuhan akhirnya menjawab. Ada satu ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata, orang itu akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, bertahan pemirsa sekalian.
Sama seperti seorang petani, ya. Banyak daripada Anda yang ada di desa-desa adalah juga sebagai hamba Tuhan juga adalah petani, gitu ya. Petani ini harus menunggu dengan sabar kapan musim tuai akan datang, gitu ya. Mungkin Anda berkata, Pak, kami sudah menunggu 5 tahun, 10 tahun, gitu ya. Nah, pada waktu akhirnya Tuhan akan memberikan jawaban, dan ini bisa dari semua banyak pihak, dari siapa aja. Elia, pada waktu dia membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan makan Elia, gitu ya. Dan bahkan kami pernah mendengar ada orang-orang yang bahkan benar-benar ditolong oleh Tuhan dengan cara yang unik. Sehingga akhirnya Anda akan berkata, aku tahu sekarang bahwa Tuhan inilah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu. Nah, kemudian ada 2 tulisan dikatakan di sana, sebab semua orang yang dipilihnya. Nah, yakinkah Anda dipilih oleh Tuhan? Yakinkan dulu pemirsa sekalian. Maka Anda juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Nah, yang sulung ini ada di dalam kehidupanmu, ia pasti membela saudara dan pasti akan menolong saudara. Di akhir kata daripada Good News program ini, saya mau mendorong sekali lagi, jangan menyerah. Rapatkan barisan pemirsa sekalian, ya, terutama para Anda, para hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Tuhan sedang memandang wajah Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memandang Anda dan memberikan senyum. Tuhan memberikan kemurahan kepada Anda. Ini yang pertama. Kemudian saya dorong juga kepada Anda yang tinggal di kota-kota yang hidupnya sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan egois gitu ya. Banyak sekali perintah daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita peduli kepada orang-orang yang kekurangan. Peduli kepada orang miskin untuk menolong orang-orang yang miskin. Dan bahkan ada perintah amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita pergi ke ujung bumi. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang pergi ke ujung bumi dan mereka memerlukan uluran tangan daripada saudara. Nah, saya melihat disinilah kesempatan yang sangat baik untuk kita semua bersinergi. Saling bekerja sama. Orang yang ada tinggal di kota atau orang yang secara finansial mungkin diberkati oleh Tuhan, mungkin tidak mempunyai waktu dan kemampuan untuk pergi ke tempat-tempat yang sangat susah. Saya mengalami sendiri bagaimana saya melihat mereka hidup di tempat yang sangat susah, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke Irian, bahkan pergi ke pedalaman-pedalaman di atas gunung yang sangat susah, dan mereka terjebak gitu ya. Bahkan saya membuat satu kesimpulan, banyak orang tidak tahu bagaimana seorang misionaris gitu ya, yang ada di pedesaan, ada di lembah-lembah yang sangat terpencil gitu ya. Mereka itu harus berkutat dengan kesepiannya. Tidak ada dokter, tidak ada obat-obatan, tidak ada listrik, tidak ada kemudahan. Tetapi mereka rela untuk meninggalkan semua yang mereka bisa dapatkan di kota untuk pergi mengejar panggilan Tuhan. Bagaimana pemirsa sekalian? Waktunya sekarang kita bekerjasama. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan dipancarkan dengan cara yang luar biasa. Bapak, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Siapapun mereka, terutama kepada para hamba Tuhan yang ada, Engkau utus, Engkau kirim, yang ada di desa-desa ataupun di pedesaan. Engkau lawat mereka, berikan kekuatan. Engkau jawab doa mereka. Engkau tolong mereka agar pelayanan mereka dapat menjadi efektif. Dan Tuhan gerakkan orang-orang yang ada di kota untuk dapat bersinergi bersama dengan mereka. Untuk mereka boleh menjadi saluran berkat daripada kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap daripada saudara yang mulai tergerak, mulai bergerak bersama-sama kita bersinergi sebagai bagian di dalam kerajaan surga. Untuk memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan. Amin. Haleluya. Amin, amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami berharap pemirsa diberkati sama seperti kami diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrota, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami ada di www.anugerah.net dan juga YouTube channel kami. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.